Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Heri Doang dari kelompok 2. Di sini saya dan teman saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginput perhitungan manual ke dalam software SAP. Dan tujuannya itu untuk memenuhi salah satu tugas besar dari mata kuliah struktur beton 2. Untuk anggota kelompok 2 ada Nita Aulia, Rifki Suryanugraha, Latif Dwi Suryana, dan saya sendiri Heri Doang. Baik, lanjutkan saja langsung ke video tutorialnya. Yang pertama dan yang paling utama, kita langsung buka saja aplikasi SAP-nya. Kemudian langsung ke File, New Model, ke BIM. Dan untuk satuannya itu saya menggunakan satuan kilonewton meter. Oke, span length-nya itu panjang bentangnya, dan untuk number of span itu banyaknya bentang. Untuk struktur beton 2 ini cuma satu bentang. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mendefinisikan setiap material yang ada. Kita ke define dan ke material, add new material. Yang pertama ada concrete atau beton. Untuk ininya di userkan saja. Oke. Nah, ini ada material name and display color. Ini namanya bebas ya teman-teman. Saya akan menggunakan nama mutu beton saja, beton 47 MPa. Nah, ininya diganti F-aksen C-nya 47 MPa. Nah, untuk berat jenis dari beton itu 24 kN. Untuk modulus elastisitas kita menggunakan rumus 4700 dikali akar. Kalau di sini kita bisa menggunakan SQR, kemudian 47 MPa. Nah, dikarenakan ini masih dalam bentuk MPa, kita konversi ke kilonewton dengan dikali 1000. Dan untuk F aksen C di sini kita menggunakan 47 MPa. Oke. Di bawah juga samakan 47 MPa. Kalau sudah, klik OK. Kemudian yang kedua, kita mendefinisikan material tendon. Add new material. Add new material, kita ganti konkretnya ke tendon. Ininya sama, di userkan saja. Oke. Nah, ini namanya tendon saja sudah. Untuk FY nya kita ganti dengan yang punya kita. Kalau punya saya 420 MPa. 420 MPa. Oke. Setelah itu untuk modulusnya kita ikuti saja dengan yang ada di software saja. Oke. Kalau sudah mendefinisikan material, kita lanjut mendefinisikan section properties, kemudian frame section. Yang punya saya baloknya balok persegi ya, concrete, kemudian rectangular. Untuk depth-nya itu ketinggiannya itu yaitu 0,65, dan untuk lebarnya itu 0,5 meter. Dan kemudian ininya diganti dengan mutu beton 47. Kemudian concrete reinforcement kita ganti ke beam, karena kita menggunakan balok bukan kolom ya teman-teman. Klik OK. Kalau sudah, ininya boleh diganti dengan kolom balok, sorry. Setelah pendefinisian balok penampang kita langsung definisikan juga tendonnya. Ke define kembali, section properties, tendon section, kemudian add new section. Untuk namanya itu samakan saja dengan tadi, tendon. Kemudian ininya yang akan saya input itu mau
ganti diameter tendon saja. Biasanya 15,2 mm. Oke. Nah, ini teman-teman bisa mendefinisikan tendon itu yang akan diinputnya itu bisa diameternya, luasnya, dan lain sebagainya. Kalau sudah, klik OK. Oke. Kemudian definisikan terkait beban-beban yang nantinya akan bekerja atau di load patterns. Nah, di load patterns ini kita bisa mendefinisikan beban-beban yang nantinya akan bekerja. Pertama ada beban hidup. Kita ganti type-nya ke live. Tinggal add new load pattern. Kemudian SDL atau super dead load. Kita ganti juga ini ke more super dead, add new load pattern. Selanjutnya yang kita input yaitu fresh stress. Untuk type-nya kembali diganti dengan fresh stress. Kemudian add new load pattern, klik OK. Selanjutnya itu kita menggambar atau memodelkan penampangnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Latif Dwi Suryana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Latif Dwi Suryana. Di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Herdi. Untuk selanjutnya, kita akan menggambarkan atau memodelkan penampang yang kita buat. Ini panjang bentangnya 15 meter. Kemudian kita berikan di sini sebuah pembebanan. Kita berikan suatu perletakan yang di sebelah kiri itu ada sendi, kita play. Yang di kanan itu ada roll, lalu kita play. Nah, untuk selanjutnya kita berikan pembebanan di sini. Kita klik terlebih dahulu, kemudian kita klik frame loads, lalu kita klik distribusi. Untuk ininya kita ganti dengan beban hidup sekitar 30. Itu punya kelompok saya. Lalu kita play, kemudian kita klik SDL, kita ganti menjadi 14,3. Kita play kembali. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, setelah pembebanan ini, kita akan lanjutkan ke pemberian tendon. Untuk pemberian tendon akan dijelaskan oleh teman saya Rifki Surya. Kepada Rifki Surya saya persilahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifki Surya Nugraha. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Latif Dwi Suryana. Baik, setelah penambahan kita lanjut ke perbaikan tendon dan objektifnya kita ke tendon. Untuk sectionnya sama ketendonkan, kemudian tinggal klik di sebelah kiri sepanjang 15 meter kembali, sudah oke. Kemudian di sini langkah yang pertama kita klik quick start, kemudian ganti dari strike tendon ke circular tendon. Maka sudah oke. Kemudian ke parabolic kalkulator. Kemudian sama di sini klik dulu quick start. Untuk chord 2 ini kita ganti dengan eksentrisitas yang kita miliki. Kebetulan di tugas milik kita itu eksentrisitasnya itu berada di tengah bentang. Untuk besarnya eksentrisitasnya itu sebesar 0,2 meter. Nah, ini saya memberikan negatif supaya tendonnya itu mengaruh ke bawah. Kalau sudah, kita refresh. Kemudian pencet down. Nah, mungkin untuk tendonnya itu kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita menghitung terlebih dahulu besar dari fresh test atau pembebanan yang diakibatkan oleh fresh test tapi tanpa kehilangan tegangan, tinggal langsung saja. Tendon loads, add. Di sini kita ganti load pattern name-nya dengan fresh test. Lalu untuk besar force, untuk besarnya pembebanannya itu sebesar 4042. Kalau punya kelompok saya, menghitungnya itu tanpa kehilangan tegangan. Maka untuk fixennya dan juga ada loads parameternya kita nolkan semua. Kalau sudah, kita klik OK dan juga klik OK kembali. Nah, selain itu tinggal kita run. Di sini run analisis OK.
Untuk run analisis ini jangan lupa modalnya kita do not run cache. Kemudian run anal. Nah, untuk harus di step dulu ya. Teman-teman, untuk save-nya itu bebas, tergantung teman-teman. Nantinya pengen apa kalau di sini saya akan memberikan contoh TB beton saja. TB beton kelompok 2. Oke, tunggu beberapa detik. Nah, mungkin dari terjadinya itu yang diakibatkan oleh pembebanan yang ada, si penampang itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini akibat momennya. Akibat beban kombinasi, momennya itu 1241. Sama dengan momen ultimate yang dihitung secara manual. Berarti hitungan kita sudah sama memenuhi syarat atau sudah tervalidasi. Dari software SAP-nya, baik, mungkin itu saja. Dari saya, sekian. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nita Aulia. Di sini saya akan memaparkan lebih lanjut mengenai materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Rifki Surya Nugraha. Untuk menghitung kehilangan tegangan, langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah mengklik tendon, kemudian klik kanan. Kemudian pada menu tendon loads, kita klik add. Untuk load patterns-nya kita ganti dengan press test. Kemudian untuk jack from the location dan load location type kita tidak diganti. Dan untuk load tendonnya kita masukkan nilai 4042. Pada bagian ini langkah yang berbeda adalah jika di perhitungan yang tadi kita nolkan semua. Nah, pada bagian perhitungan kehilangan tegangan, nilai ini akan kita isi dengan hasil yang telah kita perhitungkan secara manual. Untuk kurvatur koefisien kita masukkan nilai 0,2. Untuk nilai koefisien wobble kita masukkan nilai 0,004. Kemudian untuk nilai harga rata-rata slip angkur kita masukkan 2,5 mm. Kemudian untuk elastisitas shortening kita masukkan 0 karena sesuai dengan perhitungannya. Kemudian untuk nilai creep stress atau koefisien rengkaknya kita masukkan 105,11. Apabila tidak bisa, kita masukkan nilai 105, 11 ditambah 0, artinya kita mengkonversi nilai MPa ke kilonewton. Kemudian untuk nilai susut betonnya kita masukkan 2831. Untuk nilai koefisien bajanya kita masukkan 112,50. Maksudnya 112,50. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik show, di bawahnya add, kemudian akan muncul show press test dan akan terlihat diagram kehilangan tegangannya. Kemudian untuk melihat hasil perhitungannya kita klik export to Excel. Nah, maka otomatis hasil perhitungannya akan dieksporkan ke Excel. Nah, akan terlihat hasil perhitungan kehilangan tegangannya. Kemudian kita running kembali. Nah, perbedaannya akan terlihat pada momen akibat press test. Momen akibat press test akan sedikit lebih mengecil ya teman-teman. Berbeda dengan hasil runningan yang tadi. Begitu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke Herdi doang. Baik, mungkin itu saja video tutorial dari kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan, dan juga terima kasih kepada siapapun yang nonton video ini. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya Herdi Doang dan juga semua anggota kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.